Hari ini adalah Hari Peringatan Disabilitas Internasional tahun 2020. Ada banyak hal tentang disabilitas yang mungkin udah sering kita dengar tapi belum tentu kita pahamin. Salah satunya adalah tentang aksesibilitas. Dan aku senang banget hari ini aku bisa obrolin tentang hal itu bareng dua teman Abu Iko yang spesial banget. Dan aku ingin bagiin ceritanya khusus buat teman-teman. Ya, saya Eka Setiawan. Kebetulan saat ini saya sebagai Ketua Pertuni DKI Jakarta. Saya termasuk pengguna sarana transportasi publik Transjakarta karena hampir setiap mobilitas yang saya lakukan dari rumah ke kantor Pertuni, saya menggunakan Transjakarta. Mas Eka Setiawan adalah teman Abu Iko yang pertama. Seperti yang ia bilang, sehari-harinya ia rutin naik Transjakarta pulang pergi dari rumah ke kantornya dan sering banget menyuarakan pentingnya aksesibilitas dalam sistem transportasi publik di Jakarta. Teman aku yang kedua adalah Mas Izul. Ia adalah Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta yang memang bertugas memastikan layanan Transjakarta betul-betul berorientasi pada pelanggan setianya. Dan ini cerita mereka. Ini adalah gambaran situasi yang dihadapi atau harus dilalui oleh Mas Eka dan teman-teman tunanetra saat akan menggunakan Transjakarta. Saat memasuki halte, Mas Eka akan memanfaatkan fasilitas guiding blocks agar memudahkan dalam memperkirakan arah atau posisi peron di dalam halte. Mas Eka akan berjalan berdasarkan tanda atau sinyal dari guiding blocks ini. Di beberapa halte sudah disediakan audio di gate in dan out-nya, sehingga sewaktu Mas Eka tap in, akan ada informasi mengenai akses kartunya, masih ada saldo apa enggak, berhasil tap in atau tidak. Tapi belum di semua halte nih teman-teman. Di halte yang nggak ada guiding blocks, biasanya petugas akan membantu Mas Eka untuk menuju peron yang tepat, serta menginformasikan kapan kedatangan bus yang ditunggunya. Dari Harmoni saya akan naik yang jurusan Lebak Bulus. Jurusan Lebak Bulus itu... Untuk menuju rute tujuannya, biasanya Mas Eka menggunakan ingatan urutan halte dan suara notifikasi di dalam bus. Namun katanya kadang-kadang notifikasi suara di bus suka terlambat atau nggak bunyi saat menuju halte, sehingga Mas Eka kelewatan halte tujuannya. Apalagi sekarang udah nggak ada lagi petugas yang berjaga di dalam bus yang biasanya suka bantu ngingetin Mas Eka. Jadi penting banget nih audio di dalam bus agar tetap berfungsi dan sesuai rute, dan kita yang lain bisa bantu menanyakan atau mengingatkan teman-teman disabilitas yang satu bus dengan kita. Bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Monas. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Prosesnya sulit banget ya, mulai dari menuju halte, berada di halte, nungguin bus, naik bus, berada di bus, turun dari bus, dan meninggalkan halte. Apalagi sekarang lagi pandemi, pastinya resiko yang dihadapi oleh Mas Eka dan teman-teman pasti lebih tinggi sih teman-teman. Karena tangan Mas Eka harus sering megang berbagai permukaan atau bidang, mulai dari besi, bangku, tiket, tempat duduk, gate in, termasuk memegang orang lain yang ngebantuin. Belum lagi Mas Eka nggak tahu nih kalau di dekatnya ternyata mungkin ada yang pakai maskernya asal-asalan, kondisinya kelihatan nggak sehat, ada kerumunan atau enggak, dan lain-lain. Belum lagi kondisinya kalau lagi macet, demo, atau hujan deres, itu bikin makin sulit. Tantangannya juga makin gede untuk Mas Eka menggunakan transportasi publik di Jakarta. Oleh karena itu, aksesibilitas menjadi penting banget untuk diterapkan dalam bertransportasi. Aksesibilitas dalam kaitannya dengan disabilitas bisa diartikan sebagai ukuran kemudahan dalam menjangkau suatu lokasi melalui sistem transportasi. Kualitas aksesibilitas transportasi sangat bergantung pada pemberi layanan, juga pengguna layanannya, teman-teman.
Dan Transjakarta sudah menerapkan beberapa layanan yang memang spesifik ditujukan untuk pelanggan dengan kebutuhan khusus, termasuk ibu dengan balita, lansia, dan teman-teman penyandang disabilitas. Jadi terima kasih bahwa kita sangat mengapresiasi ya teman-teman disabilitas yang mempercayai layanan Transjakarta untuk sarana mobilitas mereka. Nah, tentu saja sebagaimana kita ketahui kita punya program Transcare yang itu juga diperuntukkan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, bukan hanya disabilitas ya, tapi kebutuhan khusus yang lain. Nah, ini juga kita terus insya Allah akan terus kembangkan. Terus kita juga punya beberapa bus yang bukan koridor ya, non koridor yang cukup rendah, low entry, dan itu ya insya Allah akan lebih memudahkan teman-teman disabilitas, karena bus tersebut juga sebenarnya dilengkapi dengan semacam kayak lidah gitu ya di platformnya itu, sehingga ketika bus berhenti lidahnya bisa dibuka, itu bisa menjadi semacam jembatan buat teman-teman yang menggunakan wheelchair ya, kursi roda. Jadi inovasi-inovasi seperti itu, termasuk diantaranya beberapa halte kemudian sesuai dengan program pemerintah yang lebih inklusif, kan kemudian dikonvert ya dari halte-halte yang sebelumnya hanya akses melalui jembatan penyeberangan orang JPO, sekarang digunakan pelikan crossing gitu yang penyeberangan sebidang, sehingga teman-teman pejalan kaki pelanggan itu tidak merasa termarginalkan ya, mereka menjadi prioritas dalam hal penggunaan jalan raya. Ini yang prinsip penting yang memang perlu kita dukung terus dari hari ke hari ke depan. Terus kita coba inovasi layanan yang memang mengutamakan universal design gitu, harapannya begitu. Kondisi-kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas harusnya bikin kita jadi lebih peka dan inklusif, teman-teman. Dengan perilaku sederhana, misalnya nawarin bantuan, ngasih tempat duduk, ngasih info yang mungkin berguna, atau laporin ke petugas agar didampingi adalah contoh-contoh sederhana yang pastinya berguna banget untuk teman-teman berkebutuhan khusus. Ya jangan ignoran sih, apalagi ngerasa gue juga penumpang yang bayar tiket, dan jadinya pengen diperlakuin sama dengan mereka yang memiliki disabilitas. Ya nggak bisa juga kan? Dan jujur sih ini kena banget ke aku sebagai pengguna Transjakarta, dan aku belajar banyak dari pengalaman ini. Tentu saja ini kita nikmati sebagai tantangan tersendiri. Bagaimana membuat masyarakat secara bertahap aware, sadar bahwa ada aturan yang memang harus ditaati agar muncul ketertiban bersama. Kita tahu bahwa Transjakarta lahir ini bagian dari reformasi mental ya, reformasi tata cara bertransportasi dari yang dulunya menggunakan angkutan umum secara bisa dibilang agak ugal-ugalan. Nah, ini sekarang budaya transportasinya perlahan kita tertibkan. Nah, ini tentu saja memiliki tantangan tersendiri. Kita suka duka petugas di lapangan tentu saja sangat beragam menyikapi banyaknya karakter dan sikap dan mental dari pelanggan kita. Yang pasti saya berharap tentunya Transjakarta sebagai transportasi publik Jakarta memperhatikan prinsip universal design dan reasonable accommodation. Dan ketika itu dilakukan, pasti siapapun penggunanya akan nyaman dan aman. Berikutnya, saya tetap berharap agar Transjakarta melibatkan penyandang disabilitas pada perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengawasan dan evaluasi di setiap program Transjakarta, termasuk terlebih pada program pemenuhan standar aksesibilitas di Transjakarta. Pertama, kami dari petugas tentu saja secara berkala melakukan training kepada petugas-petugas kita, harapannya seperti itu bisa sehingga mereka menjadi teringat kembali bahwa di sini ada saudara-saudara kita yang mungkin sedikit kurang beruntung mendapatkan kebutuhan khusus ya, ditakdirkan oleh Tuhan berkebutuhan khusus. Oleh karena itu kita selalu membangkitkan empati baik dari petugas maupun dari sesama pelanggan yang lain. Ayo dong diingetin sebelahnya ini ada pelanggan berkebutuhan khusus, mereka memiliki keterbatasan sehingga berhak mendapatkan prioritas baik berupa tempat duduk ataupun space tertentu yang memang berada di fasilitas umum gitu. Ya, saya mengajak teman-teman, khususnya teman-teman tunanetra atau disabilitas penglihatan dan teman-teman tuli untuk menggunakan Transjakarta sebagai sarana transportasi di Jakarta.
Karena dengan semakin banyaknya kita menjadi pengguna Transjakarta, kita harus bersama-sama mendorong pemenuhan sarana aksesibilitas. Dan kepada teman-teman kursi roda, untuk teman-teman kursi roda atau teman-teman disabilitas fisik, memang Transjakarta masih belum memenuhi standar aksesibilitas. Kami berharap agar ini juga dipenuhi standar aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas fisik juga dipenuhi oleh Transjakarta, agar Transjakarta bisa melayani semua kalangan, siapapun penggunanya dan prinsip universal design dan reasonable accommodation atau akomodasi yang layak dipenuhi oleh Transjakarta. Apresiasi untuk berbagai layanan yang sudah dilakukan oleh PT Transjakarta dan semoga berbagai masukan, terutama dari teman-teman penyandang disabilitas, bisa diakomodir agar layanan Transjakarta bisa semakin aksesibel dan inklusif buat kita semua. Salut juga buat Mas Eka dan teman-teman yang tetap berupaya naik transportasi publik di Jakarta meskipun resiko dan tantangannya gede banget. Aku aja yang sering naik transportasi publik kayak ngerasa nggak ada apa-apanya sih teman-teman. Dan itu dia videonya, semoga bermanfaat dan sekali lagi selamat Hari Disabilitas Internasional buat kita semua. Jangan lupa tetap share hal positif buat sekeliling kita dan peduli dengan sesama kita. Dan sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Dah. Suka dukanya kalau nungguin bus? Suka dukanya di lamanya.